Halo adik-adik, selamat datang di Lavender Channel with me, Kameva, in English class, ya kan? Jadi, pada hari ini kakak akan ngebahas materi yang namanya preposition. Nah, pernah dengar nggak apa itu preposition? Ya, preposition itu adalah kata depan ya. Biasa digunakan untuk menunjukkan lokasi, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh ya. Oke, yuk lanjut ya. Tadi kita udah ngebahas preposition satu yang ngomongin soal waktu ya. Ada yang pakai in, ada yang pakai on, ada yang pakai at ya. Nah, di preposition yang kedua ini kita ngebahas preposition of place. Sering bingung nggak kapan pakai keterangan waktu? Nah, ini jawabannya ya. Jadi preposition of place yang paling umum itu bisa gunakan in, on, dan at. Itu menunjukkan tempat yang umum, spesifik, dan lebih spesifik, atau kalau yang lebih sangat-sangat spesifik teman-teman itu pakainya at ya. Nah, tapi ada juga nih preposition lain selain yang in, on, at itu doang ya. Tapi ada juga yang lain kayak misalnya above. Above itu di atas ya. Biasanya kita gunakan above itu untuk di atas yang menggantung. Misalnya kayak apa? Kayak lampu, kayak ceiling ya kan. Lalu ada kata below atau under itu di bawah, behind di belakang, in front of di depan, near itu di dekat, beside itu di samping, next to itu tepat di sebelah ya kan. Kemudian ada kata between sama among. Nah, untuk between sama among ini artinya sama ya adik-adik ya. Itu artinya di antara. Tapi siapa yang tahu bedanya? Ayo, apa bedanya between sama among ya? Kalau between itu artinya di antara dua benda atau dua hal. Misalnya, I sit between you and him. Berarti kakak duduknya di tengah-tengah ya. Di antara dia dan kamu. Berarti kakak di tengah-tengah. Itu berarti di antara dua. Tapi kalau among itu di antara banyak. Nah, pernah ada itu ya film ya atau games ya kata kata orang-orang ada namanya Among Us ya, ada permainannya ya. Nah, itu kan di antara banyak berarti pakainya among ya. Kemudian ada kata inside di dalam, outside di luar dan banyak sekali. Preposition itu banyak ya. Contoh, we live in Surabaya, kami tinggal di Surabaya. They said your house is on Jalan Melati. Mereka bilang rumahmu berada di Jalan Melati. And we decided to do the assignment at Jen's house. Kami memutuskan untuk mengerjakan tugas di rumahnya Jen. Nah, itu ya contoh dari preposition. Selain itu, kita bisa lihat lagi di kalimat lainnya seperti please put your homework on the table. Nah, kalau on itu misalnya gini. On itu berarti adanya di atas tapi nempel di permukaan. Misalnya nih ya, kakak punya handphone nih. Handphonenya kakak taruh di atas meja. Nah, mejanya itu nempel kan di permukaan, berarti kita gunakan on ya. Please put your homework on the table. Berarti tolong simpan pekerjaan rumahmu di atas meja. My house is in front of mosque. Jadi rumahku adanya di depan masjid. Where are you ready? I'm ready in the cinema. Kamu ada di mana? Saya sudah berada di bioskop. Jadi in the cinema kita juga bisa gunakan untuk menunjukkan lokasi bahwa saat ini saya sedang berada di bioskop ya. Jadi kalau preposition of place itu kita bisa sebutkan tempat-tempat tertentu yang memang menjadi rujukan ya, dalam artian misalnya at school, in the mosque, terus in the bank ya kan. Jadi macam-macam yang menunjukkan lokasi atau posisi suatu tempat atau wilayah. Nah, itu sebenarnya lebih simpel ya teman-teman ya. Karena kayak misalnya in sama at bedanya apa Kak? Nah, misalnya begini. Kalau kakak bilang I live in Jakarta. Nah, kenapa kakak pakainya in Jakarta? Karena Jakarta itu luas ya adik-adik ya. Bisa Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, nah macam-macam kan. Jadi karena in itu untuk sesuatu yang lebih general, berarti kita gunakan in Jakarta. Kecuali kalau misalnya kakak mau ngasih tahu kalian bahwa tempat tinggal kakak tuh spesifik nih, misalnya I live at Jalan Condet Raya number 37 gitu ya. Berarti kan kakak sebutin tuh nama tempat tinggal kakak, kemudian daerahnya, jalannya, sama nomor rumahnya. Nah, kalau yang spesifik seperti itu berarti kalian bisa gunakan it. Jelas ya?
Kapan kita pakai in, kapan kita pakai at. Kalau in itu untuk sesuatu yang lebih general, kalau at itu untuk sesuatu yang lebih spesifik. Oke? Jelas ya kalau preposition of place ya. Next, kita lanjut ke video selanjutnya.